Pelatih mesum 21 tambah. 4 hari kemudian. Kamu gak ke kampus? Tanyaku pada Larissa yang masih ada di kamar. Biasanya di jam segini dia sudah pergi ke kampus. Enggak, hari ini aku gak akan ke kampus. Aku mau di rumah aja ngurusin kamu. Jawabnya, sambil membereskan tempat tidur. Loh, Aki udah gak apa-apa kok, Sa. Kamu udah bolos 3 hari loh. Kalau kamu gak masuk lagi kelamaan bolosnya. Aku agak protes kali ini. Ya, walaupun aku tahu dia bolos karena ingin mengurusku yang masih sakit. Pokoknya aku libur ngampus sampai kamu benar-benar sembuh. Titik. Jawabnya tegas, seolah tak mau diprotes lagi. Kamu keras kepala juga ya, dasar Mama Jason Junior. Aku mendelik. Memangnya, siapa yang minta dikuliahkan? Aku kan gak minta. Kamu sendiri yang kekeh buat kuliahkan aku. Timpalnya telak. Aku menggaruk kepala yang tak gatal. Apa yang dikatakannya memang benar. Dia tak pernah minta untuk dikuliahkan. Tapi akulah yang memaksanya untuk berkuliah. Larissa mendekat ke arah ranjangku, lalu duduk. Dia kemudian menyentuh leherku. Bekas jeratannya masih ada. Apa memang sulit hilangnya? Tanyanya. Gak apa-apa. Ini tanda kalau aku udah berjuang buat kamu. Aku udah hampir merelakan nyawaku demi kamu. Makanya kamu harus semakin cinta sama aku. Jawabku seenaknya. Plak. Au. Teriakku. Larissa dengan teganya menggeplak bagian pelipisku yang masih bengkak. Jelas saja sakit. Jahat banget sih. Harusnya kamu itu lus-lus mesra. Biar cepat sembuh. Bukan malah dikeplakai kayak gitu. KDRT ini sih namanya. Protesku. Aku mengusap-usap pelipis kiriku. Lagian ngeselin. Kamu pikir siapa yang gak tambah cinta sama kamu? Semakin hari cintaku semakin besar. Kamu juga pasti bisa rasain itu. Jadi jangan pernah merasa kalau cintaku kurang. Aku gak masuk kuliah buat rawat kamu. Sebagai bukti kalau aku sangat mencintai kamu. Larissa cemberut. Bibirnya mengerucut. Dia ngambek. Aku meraih tangannya. Lalu aku kecup lembut. Makasih ya. Aku percaya kamu sangat mencintaiku. Ucapku tulus. Larissa menatapku. Kedua sudut bibirnya ditarik. Sebuah senyuman manis terukir kembali. Mau keluar cari angin segar? Tawarnya. Boleh, aku juga bosan banget di ranjang terus. Jawabku. Kamu kuat jalan, kan? Tanyanya. Kuat kok, jawabku. Larissa kemudian menantuku turun dari ranjang dan berdiri. Dia memapahku yang belum sepenuhnya sembuh ini. Kakiku sudah dapat berjalan dengan baik. Hanya saja masih sedikit ada rasa sakit ketika melangkah. Larissa perlahan membantuku turun dari tangga. Tangannya yang lebih kecil dariku selalu menjadi pegangan yang kuat untukku. Larissa membawaku ke halaman belakang rumah, di mana di sana pemandangan selalu asri. Dengan pemandangan yang indah, dari pekarangan rumah yang ditanami rumput hijau tebal bagai karpet, bunga-bunga yang bermekaran, dan kolam renang yang jernih airnya. Aku duduk di kursi dekat kolam renang. Seketika aku merasakan jauh lebih baik daripada terus-menerus berada di dalam kamar. Rasa sakit di tubuhku juga perlahan hilang. Aku ambilin cemilan dulu ya. Kamu tunggu di sini. Ucap Larissa. Ya, jawabku. Larissa kemudian masuk. Aku duduk sendiri menikmati pemandangan indah yang ada di halaman belakang rumahku. Ya, aku sudah keluar dari rumah sakit sejak 2 hari lalu. Karena kondisiku yang kurasa sudah membaik. Aku memaksa untuk pulang. Aku tak mau berlama-lama di tempat orang-orang sakit itu. Rasanya tak menyenangkan. Dikelilingi oleh orang-orang yang sakit malah membuatku semakin sakit. Larissa kembali lagi, membawa beberapa kantong snack dan minuman hangat, lalu meletakkannya di atas meja di depanku. Sah, kamu bisa berenang? Kayaknya aku gak pernah lihat kamu berenang. Tanyaku. Selama dia jadi istriku, aku tak pernah melihatnya berenang. Dia hanya menceburkan kakinya ke dalam air tanpa menceburkan tubuhnya juga. Aku ragu dia bisa berenang. Nggak bisa. Aku memang nggak bisa berenang. Hehehe. Jawabnya cengengesan. Sika, dasar, kalau kamu nggak bisa berenang, harusnya minta bantuan aku buat ajarin. Aku ini jago renang loh. Aku membanggakan diri. Iya, nanti deh kalau kamunya udah sehat lagi. Kamu ajari aku ya. Mau aku ajari sekarang? Tanyaku. Larissa menoleh. Keningnya mengerut. Mungkin dia aneh.
Karena orang yang masih dalam keadaan seperti ini ingin mengajarkannya renang. Pasti aku terlihat konyol di matanya sekarang. Aku serius ucapku. Ih, enggak deh. Kamu belum pulih. Gak usah aneh-aneh. Nanti malah tambah parah. Terus aku tang disalahin. Tolaknya. Larissa melipat kedua tangannya di dada. Wajahnya jutek. Enggak akan. Aku udah pulih kok. Percaya deh. Aku meyakinkan. Enggak mau. Pokoknya kamu gak usah neko-neko dulu. Aku gak mau kamu malah tambah parah. Aku tuh pengen kamu cepat-cepat pulih. Biar kita bisa bepergian bersama lagi. Larissa tetap menolak. Sah, anggap aja ini sebagai terapi buat aku. Supaya aku bisa cepat pulih. Katanya mau pergi sama aku ke Inggris. Kalau aku gak pulih juga, kapan kita bisa pergi? Aku memujuknya. Laris ingin sekali pergi ke Inggris sejak dia masih sekolah. Dulu aku sempat menjanjikan akan membawanya ke negara asal orang tuaku itu. Tapi karena aku yang selalu saja sibuk dan Larissa yang selalu ada halangan saat liburan panjang, kami akhirnya selalu batal untuk pergi. Dan untuk kali ini, aku benar-benar akan membawanya pergi ke negeri Ratu Elizabeth itu, untuk memperkenalkan dia pada sanak keluarga orang tuaku di sana. Kandungan Larissa masih kecil, perutnya masih rata, sebelum kandungannya membesar. Aku ingin membawanya pergi berlibur. Sekalian bulan madu kedua. Hehehe. Kalau Larissa sudah memiliki anak, kami akan sulit pergi jauh. Karena kami tentunya harus membawa anak kami juga. Jadi, selagi kami masih bisa berdua, aku tak mau menyia-nyiakan kesempatan untuk pergi bersamanya. Memangnya, kapan kita mau ke sana? Larissa tampak tertarik saat aku mengatakan kata Inggris, dia langsung merespon. Kapanpun kamu mau, jawabku. Tapi kan aku kuliah. Sayang, harus nunggu liburan dulu. Larissa merengut. Kapan aja, soal kuliah kan bisa jadi nomor 2. Yang penting kamu bahagia. Timpaku. Larissa tersenyum padaku. Dia lalu menarik kepalaku dan memberikan kecupan mesra di bibir. Kecupan yang sudah lama tak kurasakan sejak aku sakit. Ya udah. Tapi kamu yakin ya kondisi kamu memungkinkan buat ajarin aku renang? Larissa belum yakin. Beneran? Aku udah bisa. Jawabku yakin. Ya udah, aku ganti baju dulu. Larissa masuk kembali ke dalam rumah untuk berganti baju. Sedangkan aku membuka seluruh bajuku di dekat kolam. Menyisakan sebuah celana boxer yang menjiplak dengan jelas bentuk tubuh bawahku ini jangan dibayangkan. Nanti kepengen. Hehehe. Aku tak merasa malu. Tak ada orang di sini. Hanya aku dan Larissa saja. Biasi sedang mudik ke rumahnya. Karena anak pertamanya sakit parah, beliau harus pulang untuk merawatnya. Sejak Biasi tak ada, Larissa kembali harus melakukan pekerjaan rumahnya sendirian. Aku kasihan, tapi Larissa bilang dia suka melakukannya. Dia memang gadis yang aneh, bukan? Aneh? Tentu saja, di saat banyak wanita menginginkan hidup senang tanpa harus memikirkan pekerjaan rumah tangga dan sebagainya. Dia bilang dia malah senang kalau mengerjakannya. Katanya itu membuat dirinya merasa sudah berbakti sepenuh hati pada suami. Ah, memang anak Pak Permana itu aneh sekali. Keras kepala dan semaunya sendiri. Aku bisa apa? Hanya memilih mengalah saja daripada ribut. Larissa datang lagi dengan mengenakan setelah tank top dan celana pendek sepaha. Dia tak punya bikini. Lagi pula untuk apa bikini? Aku juga takkan mengizinkan dia memakainya di pantai. Tubuhnya hanya milikku. Dan hanya aku yang boleh melihatnya. Kamu kok cuma pakai celana boxer doang sih? Tanyanya dengan tatapan agak risih. Memangnya kenapa? Kan gak akan ada yang lihat. Cuma kamu doang. Jawabku tak ambil pusing. Ini rumahku. Siapa yang akan melarangku meski aku telani nenegram sekalipun? Bu, bukan gitu. Tapi itu, nonjol banget. Jawabnya gugup. Jari telunjuknya menunjuk ke arah junior yang tercetak jelas di balik celanaku. Dia seolah malu sendiri melihat aku yang seperti ini. Mungkin karena kami ada di luar ruangan. Gak apa-apa. Kan biar kamu pengen kalau lihat junior bangun. Jawabku. Aku menaik turunkan kedua alisku nakal. Pipi Larissa bersemu merah. Dia pasti tersipu malu. Aku menghampirinya. Aku membuka kancing celananya. Kenapa dibuka? Tanyanya. Gak usah pakai celana beginian. Pakai celana dalam aja biar lebih seru. Jawabku. Aku melepaskan celana pendeknya.
dan meletakkannya di atas meja, menyisakan celana dalamnya saja. Aku lalu menuntunnya untuk mendekat ke kolam renang. Aku turun lebih dulu. Airnya sudah menghangat karena sinar matahari yang sudah terang benderang di pukul 9 pagi. Larissa duduk di tepian kolam. Aku berada di dalam kolam di depannya. Ayo turun, pintaku. Sayang. Tapi kolamnya dalam. Aku takut. Ucapnya ragu untuk turun. Ya, kolamnya memang dalam. Jika untuk ukuran tubuh mungilnya, berbeda denganku yang tinggi. Airnya hanya sebatas dadaku saja. Gak usah takut. Aku pegangin kok. Larissa melihat seberapa dalam airnya. Wajahnya terlihat takut. Aku memegangi kedua pinggangnya, lalu dia perlahan turun. Tubuhnya sekarang ada di dalam air, namun aku tetap memegangi tubuhnya agar tak tenggelam. Tubuh Larissa yang kecil memang terasa ringan, apalagi sekarang berada di dalam air. Jelas sangat ringan sekali. Mulai ya, ucapku. Gimana caranya? Tanyanya. Aku pegangin dua tangan kamu, sambil aku mundur. Nah, kaki kamu digerakkan bergantian supaya kamu bisa menyesuaikan berat badan kamu supaya gak tenggelam. Aku menuturkan cara-caranya. Larissa mengangguk. Oke, aku pegangin tangan kamu, terus kamu ringankan tubuh kamu, supaya bisa mengambang. Oke? Larissa mengangguk lagi. Aku memulai apa yang ingin aku ajarkan padanya. Perlahan aku memegangi kedua tangannya dan berjalan mundur di air. Larissa mulai mengangkat kedua kakinya dan menggerakkannya. Aku terus membimbingnya agar dia cepat mengerti. Daripada Larissa harus belajar pada guru renang. Lebih baik padaku saja. Kami belajar selama kurang lebih 1 jam. Tubuh kecil Larissa sudah terlihat bisa diajak untuk menyeimbangkan beratnya. Sehingga, aku melepaskan tangan Larissa untuk membiarkannya berenang tanpa pegangan tanganku. Tapi, tanpa diduga, saat aku melepaskan tanganku, tubuh Larissa malah tenggelam. Sontak saja aku terkejut. Tubuh Larissa yang kecil itu ternyata tak mudah untuk diajarkan berenang. Di luar dugaanku. Aku dengan cepat masuk ke dalam air dan menarik tubuh Larissa naik ke permukaan. Ini bahaya. Biur. Aku dan Larissa muncul di permukaan air. Aku mendekap erat Larissaku. Hah, hah, hah. Nafas kami terengah-engah. Terutama Larissa yang tadi tenggelam. Dia pasti sangat kesulitan bernafas di dalam air. Maaf. Aku pikir kamu udah bisa dilepas. Aku minta maaf. Aku takut. Larissa memelukku. Dia ketakutan. Maaf sayang, ucapku lagi. Aku membawa tubuhnya yang kini ada dalam dekapanku ke tepian kolam. Sebaiknya ini dihentikan saja. Aku takut Larissa trauma. Aku menempelkan punggung Larissa di tepian kolam. Dengan pinggangnya yang aku pegangi. Aku ingin memastikan dia baik-baik saja. Are you okay? Tanyaku cemas. Larissa tampak syak sekali. I'm so sorry, ucapku penuh sesal. Larissa menatapku, tatapannya sayu. Aku menyesal melepaskan tangannya tadi. Walaupun hanya sebentar, tapi nyatanya tenggelam itu bisa membuat siapapun syak. Apalagi untuk Larissa yang mudah ketakutan. Dua tangan Larissa berada di pundakku. Kami bertatapan intens. Kau tahu? Melihat Larissa yang basah kuyup seperti ini membuatku bernafsu. Dia seolah sangat menggairahkan. Aku mendekatkan wajahku padanya, lalu aku menempelkan bibirku pada bibirnya. Awalnya Larissa tak merespon, karena dia masih syak. Tapi lama-kelamaan dia membalas ciumanku. Kami bercumbu di dalam air. Suara kecipak dari mulut kami pun mewarnai indahnya cumbuan ini. Larissa meremas rambutku. Lidahnya dan lidahku beradu, saling menaut. Amah, desahnya. Larissa melepaskan tautanku. Dia menatapku lagi. Aku sudah tak dapat menunggu lagi. Aku menginginkannya. Kami bercumbu lagi, semakin liar dan panas, menikmatinya di bawah sinar matahari. Sementara bibir kami bertaut, tanganku melepaskan celana dalamnya di dalam air. Aku mengangkat celana dalam itu tepat di depannya. Larissa melotot dan melepaskan ciuman kami. Kenapa dilepas? Tanyanya. Main di sini yuk. Ajakku nakal. Tapi, nanti ada orang gimana? Siapa yang berani masuk? Rumah ini kan gak selalu terbuka bebas. Kita cuma berdua. Gak usah takut. Oke. Beneran? Aku mengangguk.